Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasra Prisalum Tobing. Hari ini akan mempresentasikan tugas ke-12 dari mata kuliah 9 akuntansi keuangan dengan tema accounting choice. Untuk jurnal penelitian yang saya ambil itu mengenai dampak tax accounting choice terhadap tax agresif. Untuk teorinya itu Watts and James Herman tahun 1986 dalam teori akuntansi positif atau TAP secara jelas berupaya untuk menjelaskan tentang kebijakan akuntansi menjadi suatu masalah bagi perusahaan dan stakeholder terkait dengan laporan keuangan dalam memilih kebijakan akuntansi yang hendak dipilih oleh perusahaan dalam kondisi tertentu. Teori akuntansi positif didasarkan pada pandangan bahwa perusahaan merupakan suatu nexus of contracts, artinya perusahaan merupakan suatu entitas yang terdiri dari berbagai kontrak yang datang padanya. Isu penghindaran pajak merupakan masalah yang lazim di setiap negara. Masyarakat selalu mencoba untuk melakukan penghindaran pajak melalui kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang ada di setiap negara. Menurut Andreoni dan kawan-kawan tahun 1998. Tindakan perusahaan yang ditujukan untuk menurunkan laba kena pajak dengan perencanaan pajak, baik dengan cara tergolong maupun tidak tergolong tax evasion, menurut Frank tahun 2009, merupakan tindakan pajak agresif atau agresif pajak. Tindakan pajak agresif tidak selalu berawal dari perilaku ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan, tapi juga dari penghematan pajak yang dilakukan sesuai dengan peraturan. Objek dan sampel penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010 sampai 2014. Dalam penelitian ini, sampel yang diambil adalah perusahaan manufaktur berjumlah sebanyak 141 perusahaan. Dipilihlah perusahaan manufaktur dengan alasan perusahaan manufaktur memiliki jumlah yang lebih banyak dalam Bursa Efek Indonesia dan mempunyai pengaruh atau dampak terhadap pemenuhan pajak yang lebih besar. Dan rata-rata manufaktur di Indonesia memiliki laba yang tidak sedikit dari aktivitas yang dilakukan perusahaan. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purpose sampling dengan tujuan untuk mendapat sampel yang representatif. Metode penelitian ini berdasarkan rumusan masalah dan hipotesa yang telah dipaparkan, maka yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah variabel independen dalam penelitian ini, itu metode penyusutan garis lurus, metode penilaian persediaan, dan deferred tax expensive. Variabel independen dalam penelitian ini sendiri adalah agresivitas pajak. Kesimpulannya, hasil penelitian ini menemukan bahwa metode garis lurus berpengaruh signifikan negatif terhadap tax agresif, sedangkan metode FIFO tidak berpengaruh terhadap tax aggressiveness. Deferred tax expense berpengaruh signifikan negatif terhadap tax agresif, dan firm size berpengaruh signifikan negatif terhadap tax aggressiveness, sehingga dapat dikatakan bahwa metode garis lurus dan deferred tax expense dapat dijadikan sebagai indikator tax aggressiveness. Baik, sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.